Uh, di sini saya Muhammad Faisal Rafli dengan NIM 130, 318, 3026 dan teman kelompok saya, silakan. Saya Alham Robi Al-Kadri dengan NIM 130, 318, 0109. Di sini kami ingin menjelaskan laporan dari tugas besar AKA, analisis kompleksitas algoritma. Oke, di sini kami mengambil algoritma quicksort dan hepsort. Oke, bisa ke bawah, Mas Alham. Oke, pertama mungkin dari penjelasannya dulu ya. Di sini saya akan menjelaskan algoritma quicksort dan hepsort. Nah, yang pertama ada quicksort. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi sebuah partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Nah, di bawah lagi nih ada pseudocode dari quicksort ya, yang seperti ada di layar ini. Lalu yang kedua ada hepsort. Hepsort adalah sebuah program pengurutan yang paling lambat dari algoritma yang memiliki kompleksitas 0 dalam kurung n log n. Nah, algoritma hepsort ini tidak memerlukan rekursif yang besar ya, atau menggunakan banyak tabel atau array. Bisa tolong ke bawah lagi, Mas Alam? Terus. Nah, di bawah ini ada pseudocode dari hepsort. Bisa dilihat ya. Kita berhenti dulu sekitar 3 detik. Kalau kalian ingin melihat atau apa, bisa pause nanti videonya setelah diupload ya. Nah, lanjut ke bawah yang B. Ada cara menghitung CN, TN, dan tentukan kelas efisiensinya. Yang pertama ada algoritma quicksort. A. Word cache, yaitu terjadi bila bentuk partisinya dengan komposisi sub masalah antara n-1 elemen dan 0 elemen. Fungsi secara rekursif dengan array berukuran 0 akan langsung kembali ke T0 sama dengan 0 dalam kurung 1. Sehingga berlaku Tn sama dengan T dalam kurung n-1 tutup kurung. Plus Cn sama dengan n2. Yang kedua ada base case. Terjadi bila bentuk partisi dengan komposisi seimbang dengan ukuran masing-masing tidak lebih dari n/2. N/2 maksudnya. Maaf. Sehingga didapat Tn sama dengan 2T dalam kurung n/2 tutup kurung. Plus Cn sama dengan Na plus Cn log n sama dengan 0 dalam kurung n log n. Yang C, average case. Terjadi dari perimbangan pivot antara terbaik dan terburuk sehingga didapat taf n sama dengan 0 dalam kurung n log n tutup kurung. Ya, bisa ke bawah. Nah, yang kedua ada algoritma dari hepsort. Membutuhkan langkah untuk membentuk hep. Hepsort juga membutuhkan dalam kurung n-1 log n langkah untuk mengeluarkan elemen dari hep dan menambahkannya pada array baru. Nah, di sini rumusnya. Tn sama dengan n plus n-1 log n terus n log n. Ya, silakan Mas Alham. Ya, baik. Terima kasih Mas Faisal. Nah, sekarang di sini saya akan memberikan contoh ilustrasi proses pengurutan bilangan acak. Nah, di sini yang dari contoh bilangan acak algoritma quicksort, kita ngambil contoh bilangan yang pertama angka 9, 4, 2, 7, 10, 1, dan 5. Nah, langkah pertamanya adalah tentukan pivotnya. Dalam hal ini akan diambil, kita ngambil angka 7 nih, kita ngambil yang tengahnya dulu, yang akan kita jadikan sebagai pivot. Terus yang step kedua, kita buat partisi masing-masing angka sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kita membuat partisinya tuh dari sebelah kanan pivot dan sebelah kiri pivot. Nah, di sini kita mengambil dari sebelah kanannya itu angka 1 dan sebelah kirinya itu angka 4. Nah, lalu yang step ketiga, gunakan algoritma quicksort yang ada di atas. Jika angka lebih kecil dari pivot, maka akan diletakkan sebelah kiri, dan jika lebih besar, maka akan diletakkan sebelah kanan. Langkah pertama adalah bandingkan angka 9, angka yang pertama ini, dengan pivot apakah lebih kecil atau lebih besar. Nah, di sini angka 9 itu lebih besar daripada angka 7. Berarti kita masukkan angka 9 ini di sebelah kanan. Lalu yang kedua, nah ini penjelasannya. Jadi angka 9 itu kita masukkan ke angka setelah 7. Nah, lalu yang kedua ini ada angka 4, kita bandingkan dengan pivotnya. Di sini angka 4 itu lebih kecil daripada pivot, yaitu angka 7. Berarti angka 4 ini kita simpan di sebelah kiri dari pivot. Lalu sekarang ke angka yang kedua. Angka yang kedua, angkanya lebih kecil daripada angka pivot, yaitu 7. Berarti
angka 2 ini akan kita masukkan ke sebelah kiri dari pivot, berarti bersebelahan dengan angka 4. Terus selanjutnya di angka 10, kita bandingkan lagi dengan pivot, yaitu angka 7. Angka 10 ini lebih besar daripada pivot, yaitu angka 7, berarti angka 10 ini akan ditempatkan di sebelah kanan dari pivot, yaitu bersebelahan dengan angka 9. Lalu kita lanjut ke angka 1. Angka 1 kita bandingkan dengan pivot, yaitu angka 7, berarti angka 1 ini lebih kecil daripada angka 7, berarti posisi dari angka 1 itu ada di sebelah kiri dari pivot. Lalu kita lanjut ke angka 5. Angka 5 kita bandingkan lagi dengan pivot, yaitu angka 7. Berarti angka 5 lebih kecil daripada pivot, angka 7. Nah, berarti posisi angka 5 ini kita simpan di sebelah kiri dari angka 7 itu. Nah, ini adalah hasil dari quickshot. Hasilnya itu 4, 2, 1, 5, 7, 9, 10. Tapi di sini masih belum selesai. Kita masuk ke partisi barunya. Nah, selanjutnya kita itu tentukan pivot masing-masing dari partisi. Nah, ini kita bagi dua dulu. Dari 4, 2, 1, 5, 7, 9, 10. Kita jadikan ujung kiri dan ujung kanannya itu sebagai pivot. Nah, lalu pivotnya tersebut kita pisahkan dari tabel tersebut seperti ini. Nah, lalu kita bandingkan kembali angka 2 ini kita bandingkan dengan pivot, yaitu angka 4. Apakah angka 2 lebih kecil atau lebih besar daripada pivot? Nah, selanjutnya karena angka 2 lebih kecil dari pivot, maka kita pindahkan ke kiri pivot. Jadi angka 2 ini karena lebih kecil, jadi kita pindahkan ke sebelah kiri dari angka pivot dari 4. Lalu kita lanjut ke angka 1. Apakah angka 1 ini lebih besar atau kecil daripada pivot? Nah, karena angka 1 lebih kecil, maka kita pindahkan di sebelah kiri angka pivot. Jadi angka 1 ini yang awalnya di sebelah kanan dari pivot, karena angka 1 lebih kecil, maka kita pindahkan ke sebelah kiri. Lalu ada angka 5. Angka 5 lebih besar daripada pivot 4, berarti kita simpan di sebelah kanan. Lalu yang selanjutnya, nah, kita yang angka 7, 9, dan 10 ini, kita sama melakukan syarat yang tadi, dan akan mendapatkan hasil seperti ini. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10. Lalu yang selanjutnya adalah ilustrasi dari Hepsort. Nah, yang pertama, kita umpamakan array tersebut sebagai suatu CBT atau Complete Binary Tree. Kita di sini ambil sampel dari angka 53198. Selanjutnya, algoritma metode Happify dilakukan dengan iterasi dari subtree node kedua sampai ke akar. Pada Complete Binary Tree atas menghasilkan operasi-operasi pertukaran sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Itu adalah subtree node kedua. Pertukaran antara angka 3 ini dengan angka 8. Lalu yang kedua, gambar yang kedua ini adalah subtree node ke-1 dari pertukaran angka 8 dengan angka 9. Lalu yang ketiga ini adalah subtree node ke-0 pertukaran antara angka 5 dengan angka 9. Nah, di sini kesimpulannya adalah semua perubahan di atas terjadi dalam array yang bersangkutan, sehingga pada akhirnya diperoleh tree terakhir yang merupakan heap tree. Di sini ada aplikasi yang kita implementasikan. Yang pertama ada quickshot. Ini ada kepingannya. Lalu yang ini adalah algoritma dari Hepsort. Ya. Lanjut, Mas Faisal. Oke, terima kasih Mas Alham penjelasannya. Yang terakhir yaitu ada pada aplikasi yang Anda buat, tampilkan visualisasi yang mampu menunjukkan perbedaan running time dua algoritma tersebut saat menjalankan proses sorting. Nah, ini yang headshot yang kami dapat. Headshot ini current size-nya itu 10, sama current delay-nya adalah 1. Yang kita hasilkan adalah 6 detik 61 second. Maksudnya 6 detik lah gitu itu. Nah, yang kedua ada quickshot. Quickshot itu sama current size-nya itu 10, current delay-nya 1, kita dapat 6 detik. Ya, terima kasih. Sekian video penjelasan tugas besar dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.